Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin. Saya kuliah di Universitas Islam Majapahit dengan NIM 52204110020 dan saya mengambil prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menerangkan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Profesi. Tema kali ini yang saya bawakan adalah hak merek. Nah, definisi merek dan hak merek. Definisi merek, tanda untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Seperti gambar di samping, mie gancuan, Indomie, IndiHome, dan Bisnet Home. Hak merek, hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik mereka terdaftar untuk menggunakan atau melarang pihak lain menggunakan merek tersebut selama periode tertentu. Jenis merek. Merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Merek dagang digunakan perusahaan dalam perdagangan barang dan jasa untuk membangun reputasi dan identitas. Seperti Nike dan Adidas di bentuk gambar samping. Merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk membedakan satu jasa dengan jasa sejenis dari perusahaan lain. Merek jasa berfungsi sebagai identitas dan reputasi bagi penyedia jasa. Seperti gambar di samping Telkomsel, Dana, dan Tokopedia. Merek kolektif. Merek kolektif atau yang disebut dengan kolektif mark adalah merek dagang yang dimiliki oleh suatu organisasi atau kelompok untuk menandai produk atau jasa dari anggota organisasi tersebut. Seperti gambar di samping, ya semen Gresik, semen tiga roda, SCG, dan apa ini semen Kupang. Cara memperoleh hak merek. Pendaftaran merek. Lakukan pencarian di Ditjen HKI atau situs IP Search untuk memastikan keunikan merek. 2. Pastikan merek belum terdaftar atau digunakan pihak lain. 3. Isi formulir permohonan pendaftaran merek. 4. Bayar biaya pendaftaran sesuai kelas barang atau jasa. 5. Petugas Ditjen HKI akan memeriksa berkas secara administratif dan substantif. 6. Jika disetujui, merek akan diumumkan melalui berita resmi merek. 7. Masa sanggahan selama 3 bulan oleh pihak yang keberatan. Dan 8. Setelah melewati masa sanggahan, pemohon berhak mendapat sertifikat. 9. Merek resmi terdaftar pelindungan hukum selama 10 tahun. Ya, seperti gambar samping yang tadi. Pertama adalah kita harus registrasi akun terlebih dahulu. Registrasi akun merek
dengan merek.ddip.go.id. Setelah itu, klik tambah untuk membuat permohonan baru. Setelah itu, isi seluruh formulir yang tersedia dan unggah data dukung yang dibutuhkan. Setelah itu, pesan kode pembayaran dengan klik generate kode filing. Dan lanjut, lakukan pembayaran sesuai dengan kode filing maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Setelah itu, jika semua dirasa sudah benar, klik selesai. Dan permohonan Anda sudah diterima oleh DJKI. Penggunaan merek secara konsisten. 1. Desain tidak berubah. Cetak atau digital, kemasan produk, dan lain-lain. Buat panduan penggunaan merek dan atur penerapan merek visual dan verbal. Sosialisasikan panduan merek ke semua departemen. Dan bagi pemasok vendor atau affiliate juga agar sepaham. Lakukan audit internal dan eksternal dan segera diperbaiki jika menemukan penyimpangan. Konsumen mengidentifikasi merek dari tampilan khasnya. Pemeliharaan reputasi merek. Jaga kualitas dan lakukan riset serta improvement secara berkala. Edukasi customer service untuk handle keluhan dengan baik dan berikan solusi terbaik. Lakukan aktivitas sosial bidang bisnis dan kebutuhan masyarakat. Komunikasikan melalui media dan laporan tahunan. Rutin melakukan iklan atau promosi dan aktivitas branding. Pantau sebutan merek di medsos dan website. Segera respon dan klarifikasi isu negatif yang muncul. Pelanggaran hak merek terjadi ketika suatu entitas menggunakan atau meniru merek dagang yang dimiliki oleh pihak lain, barang maupun jasa tanpa izin. Dan beberapa penyebabnya diantaranya yaitu 1. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut. 2. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah. Dan 3. Daya beli masyarakat yang masih rendah. Pemalsuan merek. Pemalsuan merek ini terjadi ketika seseorang atau suatu perusahaan membuat atau menjual produk palsu dengan menggunakan merek dagang yang sudah ada. Pemalsuan merek dapat merugikan pemilik merek asli dan konsumen. Pemalsuan merek seperti gambar di samping adalah Adidas dan Adibas. Dari segi signifikan sudah bisa dibedakan yang mana asli ataupun bajakan. Pencemaran nama baik. Pelanggaran ini terjadi ketika suatu merek atau produk yang terkait dengan merek tertentu digunakan dalam konteks yang merendahkan atau merusak reputasi merek tersebut. Seperti gambar di samping, contohnya peniruan produk. Meski tidak sepenuhnya sama dengan pemalsuan merek, peniruan produk dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek jika menggunakan elemen desain atau fitur tertentu, menyesatkan konsumen untuk mempercayai bahwa produk tersebut terkait dengan merek tertentu.
kasus plagiarisme produk dan elemen seperti gambar di samping dengan LOL ya dengan sebutannya League of Legends dan ML Mobile Legends. Di sini sangat signifikan plagiarisme, plagiat. Contohnya skin yang dipakai di gambar samping ini. Perlindungan hak merek. Perlindungan hak merek merupakan langkah-langkah hukum dan administratif yang diambil untuk melindungi identitas dan reputasi suatu merek dagang. Hak merek memberikan pemilik hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam aktivitas komersial, meliputi nama merek, logo, dan elemen lain. Tuntutan secara pidana hak merek adalah penggunaan proses hukum pidana untuk menuntut individu atau entitas yang diduga melakukan pelanggaran hukum terkait dengan merek dagang. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam tuntutan pidana, yaitu penyelidikan, penetapan tersangka, penangkapan, pengadilan, putusan pengadilan, dan eksekusi putusan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.